Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita. Shalawat dan salam semoga senantiasa telah limpahkan kepada Muhammad SAW serta mulia Baik, murid-muridku, anak-anakku sekalian, saya cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam satu pertemuan insyaallah mubarak. Cuma pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang topik kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Sebelum kita lanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang mulia ini, mari kita bersama-sama awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan topik kita, yaitu kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Latar belakang daripada topik ini adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar manusia membacanya, memahaminya, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar pembahasan dalam topik ini adalah satu, dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-72, di mana dibahas tentang kontrol diri atau dalam bahasa agama bahasa Arab disebut dengan mujahadah an-nafs. Kemudian yang kedua adalah Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-12, di mana di dalamnya dibahas tentang perilaku menjauhi prasangka buruk atau husnuzon. Kemudian yang ketiga Quran surah Al-Hujurat surah ke-49 ayat ke-10 tentang ukhuwah atau persaudaraan. Dan cara pembelajaran dalam pertemuan kita kali ini yang pertama adalah menghayati dan mengamalkan agama yang dianut, agama Islam. Yang kedua, terbiasa membaca Al-Quran dengan meyakinkan bahwa kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnudzon, dan persaudaraan, ukhuwah adalah perintah agama. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajaran, diharapkan siswa mampu membaca Al-Quran dengan baik dan meyakini bahwa kontrol diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnudzon, dan persaudaraan ukhuwah adalah perintah agama. Baik, kita mulai dari Al-Quran surah Al-Anfal ayat 72, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman
tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Demikian tadi surah Al-Anfal ayat ke-72 sebagai landasan daripada pengendalian diri, di mana pengertian pengendalian diri adalah pengendalian diri atau kontrol diri, mujahadah nafas, adalah perjuangan sungguh-sungguh atau jihad melawan ego atau nafsu pribadi. Perjuangan ini dilakukan karena nafsu diri memiliki kecenderungan untuk mencari berbagai kesenangan, masa bodoh terhadap hak-hak yang harus ditunaikan, serta mengabaikan kewajiban-kewajiban. Pengendalian diri. Perilaku pengendalian diri paling tidak akan kami sebutkan 3 hal. Yang pertama, bersabar atau menyisihkan waktu yang lama untuk mengambil keputusan dari perbuatan yang akan dilakukan. Yang kedua, memikirkan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Yang ketiga, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sekalian yang berbahagia, adapun hikmah pengendalian diri diantaranya adalah yang pertama, dapat meminimalisir akibat negatif dari perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, berusaha berbuat yang baik dan terbaik, sebab perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tidak cepat bereaksi terhadap berbagai permasalahan yang timbul. Anak-anak sekalian yang berbahagia, selanjutnya kita masuk pada Quran surah Al-Hujurat ayat ke-12, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Di mana artinya kurang lebih, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah olehmu banyak berprasangka, inna ba'dadh-dhanni itsmu, karena sebagian prasangka itu dosa, wala tajassasu, dan janganlah mencari keburukan orang, wala yahtab ba'dukum ba'dha, dan janganlah menggunjing sebagian kamu atas sebagian yang lain atau ghibah. Ayuhibbu ahadukum ayyakula, adakah seorang di antara kamu yang suka memakan lahma akhihi maitan, daging saudaranya sendiri yang sudah mati, fakarihtumuh, tentulah kamu merasa jijik kepadanya, wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, husnudzon, berprasangka baik. Secara bahasa, husnudzon berasal dari bahasa Arab husnu, yang berarti baik, dan azan, yang berarti prasangka. Jadi husnudzon dapat diartikan baik sangka atau berprasangka baik. Secara istilah berarti sikap, mental, dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat diri dari sisi
positif. Bentuk-bentuk husnudzan, yang pertama husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni berprasangka baik terhadap semua keputusan atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Rela menerima takdir Allah yang diimbangi dengan usaha dan doa. Berpikir positif terhadap ketentuan Allah. Bertakwa, berserah diri kepada ketentuan Allah. Kemudian yang kedua adalah husnudzan kepada orang lain, yakni seluruh ucapan, sikap, dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang akan diterima apa adanya tanpa diiringi oleh prasangka atau dugaan-dugaan yang bersifat negatif. Kemudian yang ketiga adalah husnudzan kepada diri sendiri. Setiap manusia memiliki kelebihan, kekurangan, karena itu dia senantiasa bersyukur dan tidak merasa rendah diri. Demikian tadi bentuk-bentuk husnudzan, dan berikutnya kita masuki pada surah yang ketiga atau ayat yang ketiga, yaitu Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-10, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman bersaudara. Faslihu baina akhwaykum, maka damaikanlah antara kedua saudaramu. Wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Baik anak-anakku sekalian yang saya sayangi dan saya cintai, pada pembahasan ayat ketiga ini adalah persaudaraan dalam Islam atau biasa disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Bentuk-bentuk ukhuwah Islamiyah yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang didasari keyakinan dan agama yang sama, di mana persamaan akidah ini menjadikan satu ikatan persaudaraan. Walaupun kita berbeda suku, bangsa, negara, tapi sesama umat Islam kita harus saling membantu, menolong, dan meringankan. Yang kedua, ukhuwah watoniyah, yakni persaudaraan didasari karena sama-sama satu bangsa, tanpa membedakan suku, agama, warna kulit, dan adat istiadat. Kurang lebihnya ukhuwah watoniyah ini adalah ukhuwah yang didasari persamaan bangsa dan negara. Wabil misal, ketika kita berada di luar negeri, contohnya, apabila kita bertemu dengan sesama anak bangsa di sana, maka hubungan kita akan lebih erat, lebih kuat, karena kita memiliki satu latar belakang yang sama, yaitu berasal dari negara yang sama, yaitu Indonesia yang kita cintai. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah, yaitu persaudaraan dasari karena sama-sama sebagai manusia universal, sama manusia sebagai makhluk sosial, maka kita harus menjaga persatuan, kesatuan, saling membantu, tolong menolong di antara sama manusia, tanpa membedakan suku, bangsa, bahasa, agama, negara, dan lain sebagainya. Selama dia manusia, maka ada dorongan untuk kita saling membantu. Mungkin ada saudara kita sama manusia, sama insan di belahan bumi yang lain, di negara lain sedang mendapatkan musibah, maka harus kita membantunya dengan segala yang kita mampu. Yang kedua, hikmah ukhuwah, yaitu yang pertama, ukhuwah menciptakan wihdah, persatuan. Ukhuwah menciptakan persatuan. Kemudian yang kedua adalah ukhuwah menciptakan kuah, kekuatan. Ya. Yang ketiga, ukhuwah menciptakan mahabbah, cinta, dan juga sayang. Demikian materi yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang mampu mengontrol diri, kemudian berprasangka baik, dan kemudian membangun ukhuwah persaudaraan sesama bangsa, sesama agama, sama insan manusia. Demikian,
Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.